Konsep ANOVA satu arah. Pengertian ANOVA. ANOVA atau ANOVA adalah sinonim dari analisis varians terjemah dari analisis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif lebih dari 2 rata-rata. Analisis varians ANOVA adalah teknik analisis statistik yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher. ANOVA dapat juga dipahami sebagai perluasan dari uji sehingga penggunaannya tidak terbatas pada pengujian berbeda 2 buah rata-rata populasi, namun dapat juga untuk menguji perbedaan 3 buah rata-rata populasi atau lebih sekaligus. ANOVA satu arah dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varian dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor dari tiap populasi secara independen. Kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Pengujian homogenitas juga bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misal mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Perhitungan uji homogenitas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Beberapa cara yang sering digunakan antara lain yaitu uji Hartley, Cochrane, Levin, dan Berlet. Berikut ini akan dijelaskan cara uji homogenitas dengan menggunakan uji Berlet dengan cara uji homogenitas dengan menggunakan uji Levin. Cara menggunakan analisis homogenitas dengan uji Berlet. Uji Berlet ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Berlet yaitu yang pertama, menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varians atau S masing-masing kelompok. Yang ketiga, menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, menghitung besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang kelima, menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya dapat dilihat pada gambar seperti ini. Dan yang keenam, menghitung nilai B atau nilai Berlet dengan rumus sebagai berikut. Dan yang ketujuh, menghitung nilai C kuadrat dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, yang terakhir yaitu setelah nilai C kuadrat dihitung diperoleh, nilai C kuadrat tadi yang rumusnya ini ya, maka
nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogen ditentukan jika C kuadrat dihitung kurang dari C kuadrat tabel. Nah, yaitu contoh perhitungan dengan uji Bartlett, data penelitian atau untuk penelitian eksperimen. Suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi atau metode pembelajaran pada siswa. Strategi atau metode pembelajaran yaitu dengan kelas eksperimen metode A atau ceramah dengan media, kelas kontrol metode B atau ceramah tanpa media. Sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelompok melakukan pretest. Adapun data hasil pretest siswa untuk masing-masing kelompok dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang ini untuk pretest PB kelas kontrol A, dan yang ini untuk pretest PB kelas eksperimen B. Nah, untuk menguji homogenitas varian data dari kedua kelompok digunakan teknik Bartlett. Nah, yang pertama menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Yang kedua menghitung varians atau S masing-masing kelompok. Yang ketiga menghitung besarnya log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Yang keempat menghitung besarnya DK log S kuadrat untuk masing-masing kelompok. Untuk langkah 1 sampai 4 ini dinyatakan dalam tabel di bawah ini yang telah dihitung sebelumnya dalam Excel ya. Dan menghasilkan jumlah seperti ini. Nah, yang kelima menghitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, yang keenam menghitung nilai B atau nilai Bartlett ya, dengan menggunakan rumus Bartlett ini. Nah, yang ketujuh menghitung nilai C kuadrat menggunakan rumus C kuadrat seperti gambar ini. Untuk langkah nomor 5 sampai 7 tadi ada di Excel dengan hasil sebagai berikut. Yang langkah kelima tadi hasilnya seperti ini. Ini yang langkah keenam dan ini yang langkah ketujuh ya. Hasilnya seperti ini. Jadi dari hasil hitung C square dibandingkan dengan nilai C square tabel dengan DK sama dengan 1 pada 5% yaitu C square tabel 0,05 dibanding 1 adalah 3,84. Karena C square hitung kurang dari C square tabel yaitu 0,098 kurang dari 3,84, maka H0 diterima. H0 menunjukkan bahwa varian skor pretest prestasi belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen homogen pada taraf kepercayaan adalah 95%. Nah, sedangkan dengan menggunakan cara analisis homogenitas dengan uji Levin, yaitu perhitungan uji homogenitas dengan uji Levin ini dilakukan menggunakan software SPSS. Adapun langkah-langkah menghitungnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan data tabel yang disusun dalam satu kolom setelah variabel pertama dimasukkan. Dilanjutkan dengan variabel kedua mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Nah, yang kedua membuat pengkodean kelas
dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label 1 untuk variabel pertama ya, dan label 2 untuk variabel kedua. Nah, yang ketiga, cara menghitung uji Levin dengan SPSS adalah memilih menu analis, lalu deskriptif statistik, lalu explore seperti yang tampak pada gambar di bawah ini nanti ya. Selanjutnya, pada jendela yang terbuka, masukkan variabel yang akan dihitung homogenitasnya. Pada bagian dependent list dan kode kelas pada bagian vector list, kemudian pilih tombol plots hingga muncul tampilan sebagai berikut. Pilih Levin test untuk untransformed. Yang kelima, pilih tombol continue, kemudian pilih OK. Nah, uji homogenan menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian umumnya hanya perlu keluaran homogeneity of variance test saja, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. Yang keenam, menafsirkan uji Levin ini adalah jika nilai Levin statistik lebih besar 0,05, maka tadi yang keenam ya, cara menafsirkan uji Levin ini adalah jika nilai Levin statistik lebih besar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variansi data adalah homogen. Nah, ini merupakan test of homogeneity of variance ya. Tabelnya seperti ini. Dan yang ini merupakan tabel independent sample test ya. Nah, jadi dari hasil kedua uji Levin dengan SPSS dihasilkan nilai 0,849 yang nilainya berarti lebih besar dari 0,05. Artinya kedua kelas tidak berbeda secara signifikan sehingga bermakna perhitungan uji ANOVA satu arah. Contoh yaitu efektivitas 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah, A1, discovery learning, A2, dan inquiry. Terlihat dari prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dipelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut, di mana data prestasi belajar di sini sebagai variabel terikat dan faktor-faktor yang digunakan untuk menghitung yaitu pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Di sini sudah ada kelas di setiap faktor, yaitu terdapat 10. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Sebelum melakukan penelitian, kita harus menentukan H0 dan H1, di mana H0 tidak ada perbedaan prestasi belajar dan H1 ada perbedaan prestasi belajar. Karena hipotesis H0 tidak ada perbedaan, maka dianggap semua sama, dan H1 yaitu A1 tidak sama dengan A2 dan A2 tidak sama dengan A3. Taraf signifikansinya alfa 0, alfanya 5%. Maaf, kaidah pengujiannya yaitu jika F itu lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak. Jika F itu lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima. Untuk mempermudah penghitungan mencari F, yaitu kita membuat tabel penolong terlebih dahulu, yaitu kita masukkan semua tabel yang ada di atas, X1, X2, dan X3, lalu kita kuadratkan. Setelah semuanya terhitung, kita jumlahkan sigma X T besar, sigma X1 plus X2 plus X3 sama dengan 860 ditambah 740 ditambah 710 sama dengan 2310. Lalu
yang dikuadratkan tadi, sigma XT kuadrat, yaitu sigma X1 kuadrat plus sigma X2 kuadrat tambah sigma X3 kuadrat sama dengan 74.400 ditambah 55.800 ditambah 51.900 sama dengan 182.100. Jika untuk beberapa sumber variansi, yaitu total, kita simpulkan T antar A dan D dalam, di mana N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, N3 sama dengan 10, dan NT adalah jumlah dari keseluruhan jumlah N, yaitu 30. Jika T besar sama dengan sigma XT kuadrat dikurangi sigma XT kuadrat per NT besar sama dengan 182.100 dikurangi 2.310 kuadrat dibagi 30 sama dengan 182.100 dikurangi 177.870 sama dengan 4.230. Jika A sama dengan sigma X1 kuadrat per N1 tambah sigma X2 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X3 kuadrat per N1 dikurangi sigma XT kuadrat per NT. Maka jika A 860 kuadrat per 10 tambah 740 kuadrat per 10 ditambah 710 kuadrat per 10 dikurangi 2310 kuadrat per 30, maka jika A sama dengan 73.960 ditambah 54.760 ditambah 50.410 dikurangi 177.870 sama dengan 1.260, maka jika D sama dengan JKT besar dikurangi JKA sama dengan 4.230 dikurangi 260 sama dengan 2.970. Selanjutnya mencari nilai derajat kebebasan. DKR sama dengan NT besar sama dengan 1 sama NT besar dikurangi 1 sama dengan 30 min 1 sama dengan 29. Nah, 30 itu adalah jumlah dari N1, N2 dan N3. Nah, DKA sama dengan K min 1. Kelompok, yaitu karena kelompoknya ada 3, A1, A2 dan A3, yaitu dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, DKD di sini dikurangi DKT besar dikurangi DKA, yaitu 29 min 2 sama dengan 27. Selanjutnya menentukan nilai variansi. VARD sama dengan JKD per DKD sama dengan 2.970 dibagi 27 sama dengan 110. VARA sama dengan JKA per DKA, yaitu 1260 per 2 sama dengan 630. Selanjutnya menghitung nilai F hitung. F hitung sama dengan VARA per VARD sama dengan 630 per 110 sama dengan 5,727. Oke, selanjutnya yaitu menentukan nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel F, di mana DKA sebagai pembilang dan hasil penghitungannya yaitu tadi jumlah kelas dikurangi 1 atau jumlah kelompok yang diujikan, yaitu 3 min 1 sama dengan 2, dan DKD sebagai penyebut, di mana DK total keseluruhan kelas dikurangi 1 sama dikurangi 1 29, lalu 29 dikurangi dengan DKA itu 27.
F tabel sama dengan F alfa DKA, DKD sama dengan 0,5 dikali 2,27 sama dengan 3 kali 3.350. Lalu membuat tabulasi ragam ANOVA satu jalur. Kita masukkan semua hasil penghitungan di atas, yaitu JK antar kelompok 1260, DK2 variansinya 630, dan F hitung keseluruhannya 5,727, F tabel 3,350, maaf bukan 3000. Setelah kita masukkan semua lalu menarik kesimpulan, F hitung sama dengan 5,727, F tabel sama dengan 3,350, lalu F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang belajar dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Uji perbandingan ganda dipakai ketika 1. Jika dalam ANOVA O tidak ditolak, maka pekerjaan selesai dengan kesimpulan semua rata-rata relatif sama. Kedua, apabila analisis variasi menghasilkan penolakan HO, maka ada di antara rata yang berbeda. Ketiga, analisis variasi hanya menentukan adanya perbedaan antar populasi tetapi tidak bisa mengetahui populasi mana saja yang berbeda. Keempat, cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan uji perbandingan ganda. Kelima, komparasi ganda dilakukan terhadap sepasang selisih rata atau untuk semua pasang atau untuk pasangan yang diperlukan saja. Misalkan, ada populasi yang akan diuji rata-ratanya yaitu 1:12 dan 3. Dengan menggunakan uji perbandingan ganda, akan diuji semua pasangan yang mungkin di antara ketiga rata-rata tersebut. Misalkan uji perbandingan ganda, contoh 1 uji BNT atau beda nyata terkecil, atau LSD, least significant difference. Dalam aplikasi SPSS BNT disebut juga dengan LSD. Uji BNT ini menggunakan dengan cara membandingkan dua perlakuan jika selisih rata-rata perlakuan lebih besar dari BNT itu artinya perlakuan tersebut beda nyata dan sebaliknya.